Walaupun kalau tuh ada tuh dulu sempat viral juga seorang laki-laki yang sempat dihajar sama si perempuannya. Bahkan kalau nggak salah dulu sempat ada selebritis deh ya, selebritis wanita yang melakukan KDRT kepada pasangannya. Dan selebritis wanita itu sempat ditahan karena kasus KDRT, betul? Iya benar. Ada dong. Ada. Iya dong. Ada memang kita butuh kemungkinan. Jadi orang lu. Tuh, kalau lu pribadi sih situ. Kalau lu emang cowok, harusnya nggak nyakitin cewek. Apalagi secara fisik. Secara fisik ya kan, wah. Jadi kalau ngomongin fisik di sini. Sebenarnya kan kita lagi dapat undangan karena mas nanti jadi kita mengalami kesulitan. Sebenarnya kan kita mau datang ke Kanjuruhan juga kan. Oh iya. Yang kemarin Iya, ada beberapa supporter yang sampai meninggal dunia dan saya atas nama pribadi dan atas nama tim saya pribadi mengucapkan turut berduka cita berbela-sungkawa atas meninggalnya Aremanita dan Arema yang anak-anak itu. Kita followersnya Aremania kita turut berbela-sungkawa. Mudah-mudahan ini tragedi yang terakhir di Indonesia dan di seluruh dunia, nggak sampai ada supporter yang seperti ini lagi. Mudah-mudahan kejadian seperti ini yang terakhir, sudah nggak ada lagi, cukuplah. Karena walau bagaimanapun kalau kalian lihat KTP saya masih Kepanjen dan rumah saya itu di belakang Kanjuruhan. Sangat dekat banget, bahkan saya bisa jalan kaki ke Kanjuruhan. Nah, pas Mas dapat banget. Berarti kalau pas kejadian kemarin Mas Adi posisi lagi di mana? Nah, pas kejadian kemarin setelah selesai saya show di Blitar, kan saya ke Malang tuh di Kepanjen. Iya. Pulang dari Kepanjen, aku langsung meluncur ke Jakarta. Ya kan persis aku di Jakarta terjadilah hal itu. Ya dan konon katanya itu alam bisawab ya, kita juga belum ke sana ya. Konon katanya sekarang stadionnya itu kalau malam di dalam sempat ada suara yang sempat viral di TikTok kan? Ya, banyak suara-suara yang kayak biasa supporter lah ya. Yang menyuarakan suara kayak gitu, maksudnya benar. Dan kita juga belum tahu tuh apa itu hoax atau real kan? Kita belum tahu apakah itu hoax atau real. Katanya di Stadion Kanjuruhan kalau malam masih sering terdengar suara riuh. Iya, riuh, terus kesedihan. Iya, gitu. Makanya ada suara teriakan dan lain sebagainya. Apapun yang terjadi kita doakan biar mereka tuh kembali benar-benar dalam keadaan tenang dan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan tinggal dengan husnul khotimah. Gitu kan. Nah, tapi kalau dari pendapat Mas Baim sebelum kita ke sana itu gimana itu tentang Stadion Kanjuruhan? Ada kemungkinan jadi angker atau enggak? Kalau dibilang angker sih insya Allah enggak ya Mas. Oke. Angker. Tapi kalau misalnya ya di dua alam kayak gitu ya Allah alam so bilang tadi karena kan meninggalnya beliau apa ya semuanya itu dalam keadaan niat itu buat nonton gitu merayakan apa tapi terjadilah hal yang tidak diinginkan. Nah itu dia Mas yang makanya kita bilang wah ini ya sedihnya itu masih di situ mungkin ya kan. Kalau saya nggak terlalu banyak bisa sih ya masalah kayak gitu mungkin Tony itu ya. Kalau di ini yang kita Omanto bisa. Kalau saya pribadi sih ngeliat dari ini ya gimana nggak bakalan begitu kita aja nih Mas di rumah kayak gini nih. Terus tiba-tiba ada yang meninggalnya gantung diri lah atau apa? Iya dong, percaya nggak ya? Karena di dalam ruangan itu masih ada sih ya kan, ya apalagi ini belum 7 hari loh. Dan yang menelan korbannya cukup banyak. Iya, ratusan loh. Oke sih kalau dari saya, tapi gini,
sebenarnya ini kan lagi banyak sekali berita-berita di infotainment kita yang lagi naik turun banyak banget kasus ini berita ini tumpang tindih benar. yang konon katanya di Kepanjen juga ternyata sebenarnya itu tidak terjadi bentrok antar supporter dan lain sebagainya gitu. Dan yang terbaru ini kan juga lagi marak-maraknya kasus atau berita tentang KDRT. Aduh, cowok KDRT. Nah, mana dari sudut pandang Mas Baim gimana tentang KDRT? Ya kan kalau Baim sendiri kan belum ini ya, belum cowok sebagai laki-laki. Itu kalau KDRT singkatannya apa nih? Kekerasan dalam rumah tangga. Oh, tak kira men kalau itu men. Tak kira KDRT itu apa men? Kagak. Ngetes ilmu ngetes itu aja. Wawasan. Kira kita tahu KDRT doang, cuman nggak tahu artinya apa. Nah, dari Mas Baim sendiri tuh kan sebagai laki-laki, saat mendengar ada informasi KDRT atau seorang suami lagi sampai bertindak yang tidak layak, tidak elok kepada istri atau kepada wanita lah, laki-laki kasar kepada wanita deh. Kalau saya pribadi langsung tak bilang, bro, lu tuh dilahirin dari orang tua cewek mas ya. Perempuan dari seorang ibu rahim. Lu nggak punya pikiran di situ, bro. Kalau ibu lu bisa gitu. Nah, udah itu aja dah. Lu nggak gentle lu jadi orang lu. Tuh, kalau lu pribadi sih situ. Kalau lu emang cowok harusnya nggak nyakitin cewek. Apalagi secara fisik. Secara fisik ya kan. Wah, jadi kalau ngomongin fisik kesini gitu. Sorry nggak juga. Kecuali dibayar ya. Tapi anyway, by Baswedan asik. Pernah dong ketemu sama Rizky Dular? Pernah di Indonesia waktu itu kan. Terus Tapi kalau kalau saya mau udah kerasa mas, maksudnya kerasanya kok aneh ya ini gerak-geraknya tuh. Udah tahu. Maksudnya gimana nih? Nah, iya nih. Saat ngerokok dan terus cara duduknya terus ngomong. Saya pernah ngeliat doi Ngamati. Oke. Menarik dari menarik. di sini nih. Oke. Rokok. Mas, pinjem ininya dong koreknya. Yang pinjam siapa waktu itu? Doi. Oh, doi. Ya kan Oke. kasih korek, kalau korek kan selalu bawa nih koreknya kayak gini. Oke mas, ikut mas terlibat deh, iya. Terlibat. Ngerokok lu? Ada. Doi cet, habis itu makasih pesan. Nelpon deh mas. Oke. Nah, kira nelpon ininya gitu loh. Harinya lah atau calon istri. Oh, tiba-tiba dia ngomong, ya enggak deh kayak gitu ya. Ini enggak deh. Kayak gitu. Itu ya itu yang di telepon. Iya. Oke. Dan waktu itu belum menikah. Belum dong. Oke. Dan itu Belum. kejadian sebelum si R ini menikah dengan si L. Iya. Belum. Mungkin kalau bisa dibilang ya masih dalam pendekatan ya Mungkin ya. Itu lagi PDKT. Iya kalau misalnya sama cewek sendiri, kok kayak gitu modelnya ya? Iya, udah. Manja, Iya. gemulai gitu. Ya nggak kayak gitu-gitu juga kali kalau namanya romantis ya kan, romantisnya bisa gimana sayang, gitu apa kabar kayak gitu kan. Baik. Iya kayak gitu, aduh. Aku kangen ya sama kamu ya. Udah lah wes, tapi itu kan inilah apa sih? Ya udahlah, nggak kita pikiran lah. Ya bisa lah kita lakukan aja. Duniamu dunia kita dunia kita. Langsung dihukum ada. Asik gitu, Islamnya banget. Nggak tahu. Ya. Ternyata di luar itu nggak lebih banyak kok yang lebih paham doi. Tapi kesimpulannya sebagai seorang laki-laki saat ada seorang laki-laki KDRT gimana? Kesimpulannya? Saya yang masuk kesimpulan kayak ini, udah jangan ditiru. Udah. Don't try this at home lah. Iya, don't try this. Don't try this at home. Nggak usah diikuti yang kayak gitu. Hal yang kita patut ikuti itu yang baik-baik, ambil ilmunya, ilmu baiknya, dan uang yang udah ada lagi lah namanya kader.
Iya sih, memang saya juga sepakat ya, dan apalagi saya juga udah berkeluarga. Ya. Kalau misalkan laki-laki yang disakitin, Nggak apa-apa ya. Maksudnya laki-laki yang disakitin dalam bentuk apa dulu? Iya. di KDRT, kan KDRT. nggak kemungkinan kan Tidak cuma menutup tidak menutup. ya, cowok doang yang nyakitin cewek, pasti ada dong cewek nyakitin cowok Oke, Iya, tapi benar. dalam bentuk di KDRT. fisik. Iya. Oke. Seribu satu. Jadi gini, KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga itu memang bisa terjadi kepada wanita, bisa terjadi kepada laki-laki. Ya. Tetapi memang secara yang terpublish atau yang kita dengar, mayoritas dilakukan oleh laki-laki kepada perempuannya. Iya. Iya kan? Iya. Walaupun kalau tuh ada tuh dulu sempat viral juga seorang laki-laki yang sempat dihajar sama si perempuannya. Oh, iya. Bahkan kalau nggak salah dulu sempat ada selebritis deh ya, selebritis wanita yang melakukan KDRT kepada pasangannya. Dan selebritis wanita itu sempat ditahan karena kasus KDRT, betul? Iya benar. Ada dong. Ada. Iya dong. Ada Oh, memang betul, kita Bapak. butuh Iya, benar, kemungkinan. benar. Tapi kesimpulannya kalau saya pribadi ya, apapun bentuk kekerasannya, ya kan, apapun bentuk kekerasannya, itu datangnya dari mana dulu? Kalau dari wanita dan itu mungkin pasangan kita atau istri kita atau pacar kita atau orang yang terdekat kita dan wanita, kita tidak boleh membalas terlebih dulu. Tapi kita pahami dulu sebenarnya ini kenapa kok dia sampai sekasar ini sama kita. Kalau saya berpikir lu masih cinta gue ya gue bertahanin, lu udah nggak cinta gue ya udah gue tinggal. Iya. Dan nggak perlu gue bertindak kasar. Toh ada hukum, Iya. Benar. ada hukum. Kita nggak boleh menyakiti seseorang atas dasar apapun. Benar. Setuju. Atas dasar apapun kita nggak boleh menyakiti seseorang, apalagi secara fisik, apalagi kita melakukan kepada pasangan kita. Apa nggak ingat kita kalau misalkan ya sama pasangan tidur bareng, makan bareng, suap-suapan bareng, Iya. buka pintu bareng, kan buka jendela bareng, ya Kan udah berkeluarga di paham. Iya kan? Ya, nyuci sendiri. belah durian bareng. Enggak, belum. Oh belum. Nanti kamu akan merasakan ini. Dan memang keluarga itu biasanya, tidak semua ya, biasanya keluargaan itu sebuah rumah tangga akan diuji di 5 tahun pertama. Gitu ya. Iya, Iya. di 5 tahun pertama itu akan terasa sangat manis itu biasanya di tahun pertama. Manis. Itu manisnya sangat luar biasa. Ya, dan dimulai tahun kedua itu udah mulai agak rasa-rasa gimana gitu. Iya. Ya, apabila udah ada anak, cintanya sudah terpecah. Oke. Nah, itu Masuk maksudnya ke berapa tuh? ketiga Ketiga. di tahun ketiga akan terpecah antara sayang ke anak dan ke istri, antara sayang ke anak dan ke suami, itu akan mulai terpecah. Yang ketiga, keempat moodnya udah mulai berkurang. Ibarat kata makan sayur asem terus makan sate kok sate terus. Oh, Ya iya. kan tidur nelok noleh ketemunya ini lagi, noleh ketemunya ini lagi. Gayanya itu apalagi kalau yang gayanya monoton ya. Makanya jadi buat gaya itu jangan monoton ya. Maksudnya ngelayanin pasangan, jangan terlalu monoton. Yang kelimanya ya kali ini pakai cangkir, besok pakai gelas kan gitu. Kali ini pakai air anget, besok pakai es, pakai jus. Ya macam-macam gitu loh. Yang kelimanya? Yang kelimanya biasanya di tahun kelima. Di tahun kelima itu muncullah orang-orang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan sebagainya. Itu karena kita sudah ini, kita mulai respect ke pihak orang ketiga. Dan itu berbahaya sekali. Insya Allah apa bisa sudah melampaui ke 5 tahun ini dan berjalan insya Allah akan aman. Tetapi ada tanda kutip juga apabila kalian ketika udah di usia 30 ke atas, 32 atau 33 di tahun kelima aman, itu bahaya di tahun ke-8 dan ke-10. Kenapa? Karena biasanya seorang laki-laki ataupun perempuan akan mengalami usia puber kedua. Yang mana nih? Yang cewek apa? Cowok dan cewek, dua-duanya. Nah, jadi tingkahnya udah mulai kayak remaja lagi, udah tertarik dengan orang-orang lain juga gitu loh. Ya Allah, ada cukup satu aja. Nih, seandainya kira-kira gini, kalau masih kita sampai tahu apa masalah itu masalah KDRT, apa yang dilakukan? Angkat dulu. Bentar dulu ya, ini masih Ya. ada. Oke, Pak teman-teman, itu adalah kita ngobrol-ngobrolan kita karena
ternyata Pak Yul sudah di telepon ya. Udah sampai belum? Ntar lagi di telepon dulu. Udah sampai? Belum? Master belum sampai. Tar dulu. Tapi yang nelfon master. Itu ngomongnya gimana? Siaran dong, yang di sini dong. Tidak boleh. Enggak, cara ngomongnya gimana? Oh gitu. Tahu, teleponan sama terlibat loh. Baru kita baru ngomong. Kira cuman asik. Itu kalau ke Mekah. Nah kita baru bisa ngomong kalau Mas terlibat sampai tahu dan itu fakta benar-benar R itu melakukan KDR. Kira-kira diapain ya? Jangan ketemu. Jangan ketemu ya? Jangan ketemu. Karena kan buat dia tuh wah ikannya keras kan kalau lagi ngeliat yang begini-begini Ini remah enggak? gemes Gemes gitu ya.